Kalau kita berbicara tentang masalah keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita semua hidup di muka bumi ini. Dan tentunya kita semua sebagai orang yang beriman wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua wajib menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena itu bukti nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengitikadkan, meyakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua wajib menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena setiap kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, yang telah Allah perintahkan kepada kita semua sebagai hambanya, pasti ada nilai manfaat, nilai kebaikan, yang mana manfaat dan kebaikan itu akan kita rasakan sendiri. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya setiap perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita semua sebagai hambanya, kemudian kita laksanakan perintah Allah itu tersebut, maka yakinilah setiap kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita semua akan kita rasakan sendiri manfaatnya. Begitupun sama, setiap larangan-larangan Allah yang Allah larangkan kepada hambanya, yang Allah larangkan kepada kita semua sebagai hambanya, kemudian kita jauhi, kemudian kita hindari, pasti ada manfaat kebaikan yang dapat kita rasakan. Itu fungsinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita? Allah itu adalah yang menciptakan kita. Karena sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, dan mungkin ini semuanya sudah hafal semuanya, dan jamaah yakin semuanya sudah hafal, karena setiap hari pasti kita baca. Jelas dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat yang kedua Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia Allah itu satu, Allahus samad. Dialah Allah, tempat mengadu, tempat menghamba, tempat meminta kita semua. Jadi sudah jelas, Islam sudah jelas, agama Islam sudah menjelaskan, sudah real, sudah detail menerangkan tentang ketuhanannya. Terus apalagi yang perlu kita pertanyakan? Apalagi yang perlu kita ragukan? Allah sendiri sudah mengatakan Qul huwallahu ahad, bahwasanya Dia Allah itu satu. Maka yakinilah dalam hati kita Allah itu satu, yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita kerjakan setiap perintah-perintahnya, dan tentunya yang wajib kita hindarkan, jauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian Allah pertegas lagi, Allahus samad. Allah tempat meminta dari segala sesuatu. Allah tempat meminta dari segala sesuatu. Jadi kita sebagai hambanya, kalau meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya keperluan, banyak masalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kalau kita terlalu meminta kepada manusia, pasti akan kecewa. Yang namanya
manusia itu sekali, 2 kali, 3 kali kita minta tolong kepada manusia, meminta kepada manusia, mungkin bisa menerima. Tetapi kadang ketiga kalinya bisa menusuk kita di belakang, bisa membongkar aib-aib kita, bisa menjelekkan kita, bisa ngomongin kekurangan-kekurangan kita. Tuh manusia. Makanya Allah sudah pertegas, mintalah kepadaku Allah sebagai Tuhan. Tuh Tuhannya umat Islam. Jadi kalau kita semua sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, dan masjid adalah sebagai rumahnya Allah, sebagai tempat ibadahnya umat Islam. Yuk kita sama-sama tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki diri kita hari ke hari, perbaiki. Insya Allah kalau kita perbaiki diri kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita terus perbaiki, insya Allah yakinilah hidup kita akan senantiasa tenang, hidup kita senantiasa bahagia, senantiasa Allah akan memberikan rizki yang tidak terduga dari jalan yang tidak terduga. Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Tuh rumusan kehidupan kita di dunia ini sebagai umat Islam. Makanya jelas. Contohkan Al-Fatihah, contohkan satu. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, itu pasti ada manfaatnya buat diri kita. Bukan buat orang lain, buat diri kita. Bahkan buat orang lain juga ada manfaat kalau kita mendirikan sholat. Jelas kan? Kalau diri kita sering melaksanakan sholat, maka yakinilah hati kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Walaupun hidup kita susah, walaupun hidup kita miskin, walaupun hidup kita sederhana, tetapi terasa cukup. Walaupun hidup kita di kampung, tapi karena kita sering melaksanakan sholat, maka kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Karena sudah jelas, selain kewajiban sholat itu, selain sholat itu merupakan kewajiban, tetapi ada manfaatnya. Jelas dijelaskan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka kalau diri kita pengen terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, anak cucu kita, keturunan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka yuk perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki diri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinilah hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, hidup kita akan diberikan solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah jelas tadi di awal dikatakan bahwasanya Tuhan kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kata Allah, kalau kalian punya hajat, kalau kalian punya keinginan, kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya problem, langsung datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki diri kita, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.